Unjuk rasa pedagang ricuh di depan kantor DPRD Magelang. Sejumlah pedagang ibu-ibu terjatuh saat berhadapan dengan aparat keamanan. Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah menyaksikan alasan sistemik penyelamatan Bank Senturi. Halo pemirsa, sore ini kami juga telah siapkan laporan seputar sejumlah area di Jakarta yang mewajibkan stiker lulus uji emisi. Saya Putra Nababan dan inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, unjuk rasa ratusan pedagang di kantor DPRD Magelang, Jawa Tengah diwarnai kericuhan. Ketegangan terjadi saat polisi berusaha menghalangi aksi para pedagang. Aksi berlangsung panas setelah pedagang berusaha merangsek masuk gedung DPRD dan dihalangi petugas. Saling dorong pun terjadi, sejumlah pedagang ibu-ibu terjatuh. Unjuk rasa ini terkait usulan tentang pembangunan pasar Rejowinangun ke anggota DPRD. Sejak 2 tahun terakhir mereka berdagang di lapak sementara akibat kebakaran di pasar tersebut. Akhirnya para pedagang bertemu dengan anggota dewan dan menyerahkan sejumlah dagangan busuk sebagai simbol anggota dewan tidak memiliki hati nurani. Pemirsa, perkuliahan di Universitas Khairun Ternate Maluku Utara hari ini lumpuh. Para mahasiswa menggelar aksi menuntut sejumlah kasus korupsi yang dituduhkan ke pihak rektorat segera dituntaskan. Ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas memblokir seluruh aktivitas belajar mengajar di kampus tersebut. Pintu masuk digembok oleh para mahasiswa dan para dosen dilarang masuk kampus. Mereka menuntut pihak rektorat mempertanggungjawabkan dana perpustakaan yang diduga diselewengkan pihak rektorat. Pembantu Rektor 2 Universitas Khairun Ternate, Rusman Soleman, meminta aksi pemblokiran dihentikan. Jika tidak, pelaku aksi akan dipecat. Pemirsa, pemakaman jenazah Panglima Organisasi Papua Merdeka Kelly Kualik siang tadi batal dilaksanakan. Silang pendapat di antara warga terjadi hingga berbuntut kericuhan. Aksi lempar batu terjadi setelah tidak ada kesepakatan terkait pemakaman Kelly Kualik. Polisi mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan aksi warga. Kericuhan pemakaman Kelly terjadi sejak serah terima jenazah Sabtu sore. Sesuai kesepakatan sebelumnya, jenazah Kelly akan dimakamkan di lapangan Timika Indah dekat gereja Kingmi usai misa. Namun pertemuan adat antara tokoh masyarakat Papua dan kepala suku tidak mencapai kesepakatan pemakaman Kelly. Kini jenazah Kelly Kualik masih disemayamkan di halaman gedung DPRD Mimika. Kelly tewas dalam penyergapan oleh Satuan Tugas Amole 3 Rabu pekan lalu. Pemirsa, puluhan aktivis anti korupsi hari ini berusaha berunjuk rasa di depan gedung KPK. Mereka menuntut Wapres Budiono dan Menkyu Sri Mulyani mengundurkan diri. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menyatakan prihatin atas kasus dana talangan Bank Senturi yang dianggap bertentangan dengan semangat keadilan ekonomi dan pemberantasan korupsi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, mereka mendesak Budiono dan Sri Mulyani mengundurkan diri. Penyelamatan Bank Senturi pada November 2008 terus memicu perdebatan sengit. Sejumlah pihak menuding ada motif politik di balik penyelamatan Senturi. Namun pemerintah menegaskan penyelamatan Bank Senturi terpaksa dilakukan untuk mencegah efek domino jatuhnya bank-bank nasional lainnya di tengah gejolak krisis keuangan dunia saat itu. Unjuk rasa puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi di depan kampus Universitas 45 Makassar hari ini berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat petugas berusaha menghadang mahasiswa yang ingin membakar foto Presiden SBY dan Wapres Budiono. Sementara di Jakarta, 2 tenda posko Gerakan Tolak SBY yang berada di depan gedung DPR dibongkar paksa petugas Satpol PP. Kericuhan ini terjadi saat puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi atau GERMAK hendak membakar foto Presiden SBY dan Wapres Budiono. Polisi yang berjaga di TKP berusaha mencegah aksi tersebut. Saling dorong pun tak dapat dihindari. Mahasiswa bersikeras membakar foto sejumlah pejabat negara dan atribut parpol tertentu.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap SBY yang tidak menonaktifkan Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara di Jakarta, 2 tenda posko gerakan tolak SBY yang berada di depan gedung DPR dibongkar paksa Satpol PP. Menurut petugas, keberadaan posko di areal ini melanggar ketertiban umum. Sejumlah aktivis sempat memprotes, namun petugas tetap membongkar tenda yang didirikan sejak hari Minggu ini. Dari Makassar dan Jakarta, Yusuf Alfarezi dan Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, hari ini Pansus DPR memanggil sejumlah petinggi Bank Indonesia yang saat itu menjabat ketika merger Bank Senturi terjadi. Namun berbeda dengan pemanggilan BPK dan PPATK minggu lalu, rapat kali ini bukan rapat konsultasi, namun rapat pemeriksaan. Bima Marzuki telah berada di gedung DPR. Bima, apa letak perbedaan pemanggilan kali ini dengan 2 instansi lain yang sebelumnya dipanggil, Bima? Ya Putra, rapat kali ini memang berbeda dengan rapat-rapat sebelumnya. Jika kita ingat pada rapat antara Pansus Hak Angket Bank Senturi dengan BPK dan PPATK merupakan rapat konsultasi di mana Pansus meminta informasi, data tambahan maupun data penyokong yang dapat membantu mereka untuk mengusut skandal kasus Bank Senturi. Nah, pada rapat hari ini adalah rapat pemeriksaan di mana 5 mantan pejabat BI yang dipanggil diperiksa sebagai saksi dan mereka disumpah untuk memberikan keterangan informasi yang sejujur-jujurnya. Dan oleh karena itu status pemeriksaan ini adalah pemeriksaan untuk menduga, untuk mencari fakta apakah ada keterlibatan dari 5 mantan pejabat BI ini dalam rangka proses merger 3 bank yang menurut BPK sudah bank bermasalah namun tetap diperbolehkan untuk merger, yaitu Bank Danpak, Bank Piko, dan Bank CIC menjadi Bank Senturi pada Desember 2004 lalu. Putra. Oke, kalau gitu Bima, kalau memang pemeriksaan, seberapa besar peranan sejumlah pimpinan BI yang hari ini dipanggil? Maksud saya mantan pimpinan BI. Ya Putra, jika kita lihat memang menurut audit BPK sendiri ada beberapa temuan terkait kejanggalan dalam proses merger ketiga bank bermasalah, yaitu Bank Danpak, Bank Piko, dan Bank CIC menjadi Bank Senturi. Yang pertama adalah kejanggalan di mana perusahaan pemegang saham yaitu Shingkara Capital Limited sebenarnya tidak lulus fit and proper test. Lalu juga sosok pemegang saham pengendali yaitu Rafat Ali Rizvi sebenarnya tidak lolos fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Namun BI melonggarkan peraturan sehingga Rafat Ali Rizvi dinyatakan lolos sebagai pemegang saham Bank Senturi pada nantinya. Dan juga ada kejanggalan di mana aset surat berharga milik Bank Senturi, maksud kami milik Bank CIC yang tadinya dinilai macet, lalu dirubah menjadi lancar oleh Bank Indonesia sehingga dimungkinkan untuk melanjutkan proses merger antara ketiga bank bermasalah tersebut. Dan Putra, jika kita bicara tentang masalah pada proses merger, kelima mantan pejabat BI yang dipanggil hari ini, mereka dipanggil karena diduga mengetahui atau bahkan terlibat dalam proses merger Bank Senturi. Karena kita ketahui Bank Senturi terdiri dari 3 bank yang bermasalah dan banyak pertanyaan mengapa ketiga bank yang sudah bisa dikatakan buruk lalu diizinkan untuk merger menjadi Bank Senturi yang pada akhirnya juga bank yang tidak sehat. Dan Putra, jika kita bicara soal masalah, ada beberapa tokoh sentral yang terlibat dalam merger Bank Senturi dan seperti yang dipanggil pada hari ini, pertama adalah Anwar Nasution yang merupakan mantan Deputi Gubernur Senior BI ketika terjadi proses merger menjadi Bank Senturi. Nah, menurut pengakuan Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur BI, Anwar Nasution terlibat memanipulasi disposisi Gubernur BI yang pada akhirnya menyetujui proses merger ketiga bank bermasalah tersebut menjadi Bank Senturi. Dan menurut BPK, Anwar Nasution juga turut meloloskan pemegang saham Rafat Ali Rizvi tadi yang seharusnya tidak lulus fit and proper test dan juga turut menyetujui merger ketiga bank tersebut. Dan begitu juga dengan peran Aulia Pohan yang hampir kurang lebih sama, yaitu juga terlibat memanipulasi disposisi Gubernur BI sehingga menyetujui merger dan juga menyetujui merger ketiga bank bermasalah tersebut. Dan Putra, satu tokoh sentral lain yang penting dalam proses bailout Bank Senturi adalah Miranda Gultom yang juga akan dipanggil pada malam nanti. Namun Miranda Gultom tidak berperan dalam proses merger, namun berperan dalam proses pemberian informasi Bank Indonesia kepada KSSK
sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bailout Bank Senturi senilai 6,7 triliun rupiah. Dan menurut laporan audit BPK bahwa Miranda Gultom bersama dengan Budiono yang pada waktu itu mereka masih bersama-sama di Bank Senturi, mereka berperan dalam memberikan informasi yang tidak lengkap kepada Ketua KSSK Sri Mulyani tentang kondisi keuangan Sri Mulyani, dan dianggap informasi yang tidak lengkap ini menjadi dasar keputusan yang hingga saat ini menjadi kontroversi di antara kita semua. Putra. Baik, dari mereka yang telah diperiksa, apakah mereka semua setuju dengan alasan pemerintah yang menyebutkan Bank Senturi perlu dibantu? Ya Putra, memang menariknya dalam pemeriksaan tadi siang saat mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah diperiksa, ia menyatakan bahwa Bank Senturi sebenarnya bukanlah bank yang berdampak sistemik. Jadi dia menyatakan bahwa ada 15 bank yang berdampak sistemik dan diantaranya bank-bank besar. Namun Bank Senturi merupakan bank kecil yang tidak berdampak sistemik. Dan mari kita simak pernyataan lebih lengkap dari Burhanuddin Abdullah. Dalam memori saya, dalam ilmu yang saya miliki, dalam data informasi yang saya miliki, bank sekecil Senturi itu bukan bank sistemik. Tidak tahu saya kalau misalnya ada informasi lain, ada ilmu lain, sehingga dia menjadi sistemik. Terima kasih. Ya Putra, jika kita lihat tadi pernyataan dari Burhanuddin Abdullah mementahkan argumen yang berkali-kali dilontarkan olher pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan dan juga Pak Budiono, bahwa alasan penyelamatan Bank Senturi yang memakan uang rakyat senilai 6,7 triliun rupiah adalah karena berdampak sistemik. Dan Putra, satu hal yang harus kita ingat, jika pada hari ini Pansus mengadakan rapat dengan 5 mantan pejabat BI untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam proses merger Bank Senturi, namun tetap harus diingat bahwa tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui apakah betul dana uang rakyat senilai 6,7 triliun rupiah mengalir ke lokasi yang benar dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, apalagi kepentingan politik yang selama ini diduga-duga. Dan oleh karena itu kita harus tetap fokus untuk meneliti kemana aliran dana bailout Bank Senturi. Ya Putra. Baiklah Bima, terima kasih atas laporan Anda dari Gedung DPR MPR Jakarta. Pemirsa, ada apa di balik usulan penonaktifan Budiono dan Sri Mulyani? Kami akan segera kembali dengan informasinya. Pemirsa, permintaan Pansus Senturi menonaktifkan Wakil Presiden Budiono mengundang tanda tanya. Adakah motif pihak-pihak tertentu ingin menjatuhkan dan merebut kursi Wakil Presiden Budiono? Mengapa Partai Demokrat seperti tak berdaya mengendalikan koalisi-koalisinya? Berikut laporannya. Kita ganti adalah apa? Imbauan Wapres Budiono dinonaktifkan tidak hanya muncul dari parlemen jalanan. DPR melalui Pansus ikut mengeluarkan imbauan secara tidak langsung agar Budiono nonaktif selama penyelidikan kasus Bank Senturi. Ini terasa mengejutkan, karena Partai Demokrat dan mitra koalisinya mendominasi anggota Pansus. Pansus Senturi yang berjumlah 30 orang, 23 diantaranya berasal dari Partai Demokrat dan mitra koalisinya. Jadi imbauan penonaktifan Budiono sebenarnya bisa dimentahkan melalui mekanisme voting. Lantas, mengapa Pansus Senturi begitu mudah mengeluarkan imbauan penonaktifan? Dan mengapa pembelaan hanya datang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Ada apa antara Partai Demokrat dengan mitra koalisinya? Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok menilai kurang kuatnya pembelaan buat Budiono karena adanya agenda tersembunyi. Ya Golkar boleh bermimpi Ical jadi penggantinya. Ya. PKS boleh bermimpi, ya, Idan Nurwahid bisa jadi penggantinya, bisa ya bermimpi. Jadi kalau ada agenda begitu pada satu partai politik, itu satu yang biasa saja. Itu biasa. Tapi apakah itu sekarang sedang terjadi, Pak? Nggak ada yang ngaku, pasti nggak ada yang ngaku. Tetapi bisa dibaca. Namun salah satu inisiator hak angket Senturi dari fraksi PKS, Andi Rahmat, menjamin tidak ada agenda tersembunyi dari PKS dalam Pansus, karena kasus ini berawal dari hasil investigasi BPK. Kalau Pak Budiono nanti terbukti bersalah dan harus diganti, harus kita ganti, nggak ada urusan.
gitu loh. Tapi kalau dia tidak bersalah, pada kenyataannya tidak bersalah, atau dia bisa menjelaskan duduk persoalannya, dan ngapain kita ganti? Pengamat politik Samsudin Haris menilai imbauan pansus untuk menonaktifkan penyelenggara negara dianggap terlalu dini. Imbauan itu justru menunjukkan adanya agenda tersembunyi dari pansus. Itu muncul dugaan-dugaan lain gitu, bahwa di balik himbauan pansus mengenai penonaktifan pejabat publik yang terkait dengan skandal ini itu ada agenda-agenda lain. Nah, agenda-agenda lain itu memang sulit dielakkan, sebab bagaimanapun kita tahu masing-masing partai politik memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Bola panas kasus Senturi tampaknya masih akan terus menggelinding. Masyarakat tentu lebih berharap pada penyelesaian kasus ini daripada pro dan kontra yang terjadi. Namun lebih dari itu, DPR dan pemerintah harus mampu membuktikan bahwa kasus ini bukanlah komoditas politik, tetapi demi kepentingan rakyat. Hendrawan Setiawan, Dandi Kusnawan, dan Yudi Harnanto melaporkan. Pemirsa, makin banyak kawasan wajib uji emisi. Sudahkah mobil Anda lolos uji emisi? Kami akan segera kembali dengan informasinya. Pemirsa, apakah Anda sudah uji emisi kendaraan Anda? Jika belum, segera lakukan. Saat ini sudah semakin banyak kawasan yang mewajibkan kendaraan berstiker uji emisi, termasuk pusat perbelanjaan dan sejumlah universitas. Puluhan mobil ini bergantian dan antri melakukan uji emisi gratis di halaman kantor pusat Pertamina Jakarta. Uji emisi dilakukan untuk mengetahui kelayakan kendaraan dan menurunkan kadar emisi gas buang kendaraan. Pengujian untuk mengetahui kadar gas hidrokarbon dan kadar gas karbon monoksida hasil pembakaran kendaraan bermotor. Apakah berada di ambang batas yang diperkenankan? Itu sesuai dengan ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah atau tidak. Dari situ kami ada acuan untuk kelulusan mobil tersebut dari uji emisi tersebut. Uji emisi sedianya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Bila kendaraan tidak lolos uji, dianjurkan untuk memeriksa komposisi BBM dan udara di dalam karburator. Antusiasme warga mungkin bukan sekedar karena uji emisi ini dilakukan tidak dipungut biaya alias gratis. Tentu lebih terkait dengan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang segera menerapkan sejumlah kawasan wajib stiker lolos uji emisi. Setidaknya saat ini sudah ada 25 kawasan yang sudah menerapkan kawasan wajib stiker. Artinya jika Anda belum melakukan uji emisi, jangan harap bisa masuk ke kawasan tersebut apalagi memarkir kendaraan Anda. Daru Supriyadi melaporkan. Pemirsa, ajang pemilihan Ratu Sejagat bukan hanya milik perempuan dewasa. Si kecil pun tak mau kalah bersaing. Laporannya hanya di seputar Indonesia. Dan putih berseri. Pemirsa, ajang perhelatan Miss World telah berlalu. Wakil Indonesia gagal menjadi yang terbaik dalam ajang tersebut. Untuk menggalang kandidat peserta kontes kecantikan tingkat dunia, sebuah tempat permainan anak menggelar ajang serupa, tentunya untuk anak-anak. Dinobatkan menjadi salah satu wanita tercantik di dunia adalah idaman setiap perempuan, tak terkecuali perempuan Indonesia. Tapi impian ini ternyata juga milik para gadis cilik. Paling tidak, semangat inilah yang tampak dalam satu perhelatan serupa yang pesertanya khusus anak-anak. Ajang digelar di salah satu tempat bermain anak-anak. Dari 200 peserta dari Jabodetabek, 12 anak usia 7 hingga 12 tahun bersaing dalam babak final. Seperti ajang kontes kecantikan tingkat dunia, ke-12 finalis ini juga menjalani serangkaian ujian untuk menjadi yang terbaik. Mulai dari memperagakan gaun malam hingga sesi tanya jawab. Layaknya anak-anak, jawaban mereka pun lugu dan kerap mengundang tawa. Harta selalu saja sibuk dengan kebanyakan hal kecil aja, yang sederhana. Apa yang Pak Diva lakukan? Ya, oke, silakan. Melewati jalan yang lebih tinggi. Oke. Sementara saat tiba proses seleksi 6 besar, peserta yang tidak lolos pun tak luput dari kesedihan. Menjajakan kaki menjadi Miss World, Pak.
bukan cuma Miss World tapi ambassador Miss apa saja. Jadi baik dari dari anak-anak kita sudah bina sehingga mereka lebih confident. Mudah-mudahan akan lebih baik dari waktu ke waktu. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Diah Nadira dari Jakarta terpilih menjadi Miss Indonesia Cilik yang pertama. Ya, banyak belajar, latihan juga, dan juga banyak supaya pengetahuan luas ya. Jadi aku ingin mengukir prestasi untuk mewakili Indonesia di ajang Miss World. Indonesia boleh saja belum pernah sekalipun mencicipi gelar Miss World. Namun pengkaderan kandidat sejak dini tentu memberikan harapan besar akan juara dari Indonesia, entah 5 atau 10 tahun mendatang. Dari Jakarta, Abel Dali dan Putra Iksan melaporkan. Sampai di sini seputar Indonesia Senin 21 Desember 2009 dan saluran resmi penyelenggara Piala Dunia 2010. Saya Putra Nababan, terima kasih dan sampai jumpa.